Ya, ini yang di belakang terdengar suara anak. Pak Camat jualan tomat. Yang cakep apanya nih? Oh, Camat cakep. Pak Camat jualan tomat. Cakep. Yang beli harus hormat. Kita umat Nabi Muhammad, jawab salam harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Itu online ya? Ya online juga. Apa biasa? Ini ada videoin ya? Ya. Di situ ya. Ya. wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang sama-sama kita cintai, kita hormati, yang menjadi wasilah hadirnya kita di majelis ini, Ustazah Hajah Jamilah yang qadarullah. Beliau sesepuh kita, beliau sakit tapi beliau mendengarkan dari rumah. Jadi saya masih nyontek ya Bu ya. Ini bismillah kali kedua saya kesini tapi masih belum hafal. Sambil ngapalin, mohon maaf para ustazah, para sesepuh, para tokoh, para ketua majelis taklim yang namanya tidak saya sebutkan saja, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa sayang saya, rasa hormat saya kepada para ustazah dan para hajah semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Fardan, kemudian Ibu Hajah Jamilah, kemudian para pengurus dan ketua majelis taklim Al-Huda. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semua yang hadir di sini di majelis taklim Al-Huda. Kemudian Ustazah Julia Qadarullah yang menghadirnya memang ada uzur ya. Kemudian Ustazah Masyifah, ini baru kenalan tadi kita. Barakallahu fiik. Kemudian Ustazah Nur Hayati, Umi Faidah, Ustazah Faidah. Masya Allah tadi kita mendengarkan lantunan ayat Al-Quran. Kalau seperti itu pengen ngaji terus ya Bu ya? Tadi kurang banyak kan ya? Tapi Masya Allah beliau mau bagi-bagi pahala ya. Bu pengen Bu ngajinya kayak gitu Bu? Belajar. Kan Ustazah juga kan langsung tiba-tiba begitu Bu ya. Insya Allah terus belajar ya Bu ya. Kita belajar terus. Para ketua majelis taklim, majelis taklim Al-Ihsan, kemudian majelis taklim Al-Amin, kemudian majelis taklim Al-Mu'minun, kemudian majelis taklim Al-Mahari, majelis taklim Al-Qamar, dan seluruh para jamaah yang anak cintai karena Allah. Alhamdulillah kita semua bisa bermuajah kembali di majelis taklim ini dalam momen apa Bu? Bu, ini biar tidak ada dusta di antara kita dulu nih kayaknya. Harus kasih aturan dulu. Bu, kita bikin aturan dulu. Kita buat aturan dulu ya Bu ya. Ibu mohon izin, tangannya diangkat semuanya ke atas. Oke, silahkan pegang pundak teman yang di sebelah kanannya. Sudah siap Bu?
Jadi apa Bu? Jadi tambah ribut, jadi tambah ramai. Kan kita sudah sepakat tadi. Ini intinya apa Bu? Lurus pundaknya, ya. Lurus pundaknya. Ya. Siap ya Bu ya? Bismillah, kita saling mengingatkan bahwa sobil hak, bahwa sobis sabar ya Bu ya. Duduk lama, insya Allah. Sampai jam berapa ini Bu Ida? Sampai jam 11. Ada yang datang dari jam 8. Berarti ini sudah berapa? Sudah 2 jam duduk. Masya Allah, pahalanya paling banyak ya. Masya Allah, apalagi panitia, Masya Allah, sudah dari subuh mungkin ya. Dari kemarin pesan ini pesan itu ya, menyiapkan waktu. Bu, kita sekarang sudah di bulan apa Bu? Masih Maulid, masih Rabiul Awal. Apa namanya kalender? Bu, bulan apa ini Bu? Bulan apa Bu? Bulan Rabiul Akhir. Besok beli kalender kayaknya. Kalendernya jangan kalender ya Masehi, kalender yang Hijriah. Oh ya, tapi Ibu-ibu kalau di HP-nya ada aplikasi Al-Quran, ada waktu sholat, ada biasanya tanggal yang mencantumkan di situ tanggal Hijriah. Bu, bulan ini sudah bulan Rabiul Akhir. Tapi kita masih semangat untuk apa Bu? Untuk melaksanakan Maulid. Maulid apa Maulud? Maulid mau Maulud. Nah, mau Maulid mau Maulud. Ya Bu, saya itu dulu waktu kecil tadi sama kayak Ustazah Bu Ida ya. Kalau Maulud itu kayak lebaran. Iya, Girang banget. Makan-makan, prasmanan, bahkan kalau bisa ya itu prasmanan. Ya Bu ya. Bu, kenapa kita ngerayain ini? Kenapa Bu? Padahal bulannya udah lewat. Karena apa Bu? Karena kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan sekarang mah banyak Bu. Dikit-dikit apa Bu? Maulid, bid'ah. Sholawat, bid'ah. Ngaji bareng-bareng, bid'ah. Karena apa katanya Bu? Katanya Rasulullah tidak mencontohkan. Padahal tidak semuanya yang Rasulullah tidak lakukan semuanya otomatis bid'ah. Kita ngaji ya Bu ya. Biar kita apa Bu? Biar kita baik sikapnya. Kalau ada orang yang bid'ah kita apain? Diemin kan? Ya Bu ya. Kita diemin. Nah, yang harus kita ingat, mau kata Maulid, mau kata Maulud, dua-duanya ada. Bu, pada ngaji bahasa Arab nggak nih? Ada belajar bahasa Arab nggak? Belum. Nanti tambah Bu Ida, kasih jadwal akan keberapa bahasa Arab supaya apa Bu pelan-pelan kita nambah ilmunya. Ibu ya, ibu-ibu tadi udah keren banget sholawatnya, martabatnya udah keren banget, tapi lupa mungkin nggak belajar bahasa Arab. Bu, tadi gimana? Marhaban, marhaban, ya Nurul Aini, marhaban ya Husaini, marhaban, marhaban. Udah enak banget, tapi Bu diperbaiki ya. Kalau ada kata ya Nurul Aini, ya Bu ya. Kalau ada ya-nya, ya Nurul, jadi fathah, jadi nasab kalau kita baca bahasa Arab ya. Dikit-dikit teman perbaiki ya Bu ya. Jadi bukan ya Nurul Aini, tapi ya Nurul Aini. Tapi ibu di yang lain betul bacaannya ya Rasulullah, betul itu ya Rasulullah. Karena itu bahasa Arabnya kalau kata Rasulullah itu namanya mudhof ilaih. Tadinya Rasulullah, tapi karena mudhof ilaih jadi Rasulullah. Kan sama kayak tadi Nurul Aini, ketika ada di depannya didahului dengan kata ya, jadi Nurul Aini. Cakep ya. Berapa bahasa Arabnya? Dapat dikit-dikit ya Bu ya. Praktekin bismillah pelan-pelan ya. Ya, udah cakep banget. Sholawatnya udah cakep banget. Apa namanya? Nadanya udah cakep banget. Nah, tapi diperbaiki ya. Insyaallah bismillah. Jadi besok-besok kalau ada ya Nurul Aini, ada ya-nya jadi Nurul Aini, bukan Nurul ya. Sama seperti kita bilang ya
bisa jadi yang orang-orang cepat mengatakan ini sesat, ini bid'ah, ini itu, ini ya. Karena apa Bu? Karena kurang kenal. Karena kurang kenal sama siapa Bu? Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat digantikan para sahabat. Bu ya, para sahabat menggantikan Rasulullah. Para sahabat banyak yang dijamin masuk surga. Kalau semuanya yang tidak dilakukan oleh Rasulullah jadi bid'ah. Ada yang pernah berangkat Bu? 17-an bid'ah? Ibu kan 17-an kan kalau Agustus? Ada yang pernah bilang 17 bid'ah? Rasulullah tidak mencontohkan. Terus kenapa kalau yang maulid dibilang bid'ah? Karena apa Bu? Karena kata Imam Syafi'i, bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Bid'ah hasanah itu apa Bu? Yang baik. Coba Bu kita lihat, maulid itu baik gak Bu? Baik. Gimana baiknya Bu? Maulid itu kegiatannya ngapain Bu? Ibu joget-joget? Buka aurat? Enggak kan Bu? Enggak. Maulid itu kita ngaji ya Bu ya? Pertama tadi kita baca Quran. Itu kegiatan maulid baca Quran. Baca Quran dianjurkan? Dianjurkan. Ibu di rumah belum tentu pagi-pagi udah selesai Yasin. Ya Bu ya? Quran dianjurkan. Kemudian apa Bu? Kegiatan di maulid. Sholawat dianjurkan? Sholawat dianjurkan. Kemudian ibu berzikir. Apa tadi istighfar, kemudian tahlil, tahmid. Ya Bu, berzikir kita. Zikir dianjurkan? Dianjurkan. Apalagi Bu yang terakhir kegiatan maulid? Doa. Makan boleh Bu? Boleh. Ya, saling tadi saya lihat banyak pada bawa tentengan. Ya, karena apa Bu? Karena tadi ingin berbagi. Dianjurkan, jadi nggak ada kegiatan di dalam maulid yang bertentangan dengan syariat, kecuali kalau ada yang bertentangan, berarti yang bertentangan itu yang tidak boleh dilakukan. Misalnya ada yang pasang minyak di pojokan, nah itu nggak boleh. Ada yang apa yang tadi kegiatan misalnya joget-joget, membuka aurat, mengumbar aurat, itu yang tidak boleh. Ya, bukan semuanya kemudian dibilang ya. Jadi kalau nanti ibu bilang udah selesai bulan maulid masih maulidan aja, karena apa Bu? Karena kita cinta Bu. Kadang-kadang Bu, kalau ngaji pekanan yang datang itu aja. Kalau pas maulid kan kita seneng ya Bu ya. Jadi banyak ketemu orang, silaturahminya juga dapat. Nah, bismillah ya Bu ya. Niatkan, luruskan niatnya, kita datang ngaji ya Bu ya. Karena thalabul ilmi, karena kita cinta sama Rasul. Bu, apa sih Bu jaminannya kalau kita cinta sama Rasul? Apa Bu? Pengen Bu sama Rasul bareng-bareng? Pengen. Baru cintanya aja kata Rasulullah, anta ma'man ahbabta. Ini hadis ya. Ketika ada sahabat datang kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat itu ya Rasulullah?" Ketika itu Rasulullah tidak menjawab. Tahun 2012. Kan dulu kita ada itu ya. Kiamat katanya tahun berapa Bu? 2012. Alhamdulillah ini 2025 kita masih ada. Filmnya ada waktu itu? Ada. Jadi orang kafir ya Bu ya. Nggak ngerti kapan hari kiamat. Nggak ada yang tahu ya Bu ya. Ada yang tahu kapan hari kiamat. Maka Rasulullah ketika ada sahabat yang bertanya, "Wahai Rasulullah, mata saat?" Wahai Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat itu? Rasulullah tidak menjawab kapan datangnya, tapi Rasulullah
dengan ittiba. Ittiba itu apa Bu? Mengikuti Rasulullah. Kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya Bu, Masya Allah, ada hafizah di sini. Masya Allah. Bu, kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Akunya siapa Bu di situ? Rasulullah. Ibu ya, katakanlah jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah pun akan mencintai kalian. Ini Bu, cinta yang gak bertepuk sebelah tangan itu hanya cinta kita kepada Allah. Kalau cinta kita kepada manusia ada Bu, kadang-kadang bertepuk sebelah tangan. Ada Bu, ya bertepuk sebelah tangan, cintanya nggak bersambut. Tapi kalau kita cinta sama Allah, kata Allah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Apa sih Bu yang paling pengen kita dapat Bu selain cintanya Allah? Bu, kalau Allah udah cinta sama kita, apa Bu? Apa aja Allah kasih? Ya Bu, apa aja Allah kasih? Apa yang paling ingin kita dapat Bu? Kata, kedudukan, apa Bu? Apa Bu? Kebahagiaan, kemudahan, kesehatan, Allah kasih. Ya Bu ya. Tapi ada yang paling penting yang harus kita minta, apa Bu? Ketenangan. Bu, harta banyak tapi gak tenang mau. Enggak. Kita sibuk aja apa Bu? Ingat-ingat harta, ya Allah, ini gimana cara mengembangkannya lagi? Ini gimana ini kalau rugi? Bu ya. Tapi kalau kita punya harta banyak, Allah kasih sakinah, Allah ridho, insya Allah kita juga akan tenang. Bu ya. Nah Bu, kemudian tadi ketika cinta kita kepada Allah, berarti kita harus mengikuti Rasulullah. Kata Rasulullah, fattabi'uni. Tidak boleh Bu cinta kepada Allah tapi nggak mengikuti Rasulullah, mengikutinya yang lain. Mengikuti Rasulullah itu dalam seluruh perkara. Ya Bu ya, dalam hal yang kecil-kecil, dalam hal yang remeh-remeh. Kita Bu, ibu-ibu yang selalu hadir di majelis taklim harus menjadi orang yang paling depan, paling utama mengikuti, meneladani Rasulullah dari hal-hal yang paling kecil. Bu, saya tuh suka iseng. Kalau misalnya kenapa saya datang itu suka cepet ya Bu ya, kalau ngisi. Kan kadang-kadang kalau kita ngisi, ya begitulah Bu ya, kalau dengar kata-kata manusia mah nggak bakalan ada habisnya. Saya sering mendengar celotehan-celotehan. Itu ustadznya atau ustadzanya datang kalau ngisi doang. Ada Bu yang suka dengar begitu? Ya karena beliau-beliau repot ya Bu ya, bagi-bagi waktunya. Kita mau nonton aja. Tapi kalau ada yang datang lebih dulu, juga nggak apa-apa. Ya, saya paling senang datang lebih dulu. Saya senang ngamatin. Saya senang apa Bu? Ikut kita bareng-bareng sama ibu baca. Alhamdulillah. Kecuali memang ada udzur ya Bu ya. Sebetulnya hari Rabu saya ada kajian tafsir, ngisi kajian tafsir. Allah, alhamdulillah ada beberapa juga jamaah ya teman-teman saya yang juga saya bilang, ayo daripada libur datang aja kalau bisa ya. Alhamdulillah ada beberapa. Kemudian kembali lagi ya Bu tadi, fattabi'uni kata Rasulullah, ikutilah aku dalam seluruh perkara. Gak boleh milih-milih Bu. Bu, gak boleh milih-milih. Karena ketika Aisyah ditanya sama Rasulullah, ketika Aisyah ditanya para sahabat tentang Rasulullah, seperti apa sih akhlaknya Rasulullah? Kata Aisyah, Rasulullah itu akhlaknya apa Bu? Al-Qur'an. Ya Bu, jadi apa yang ada di dalam Al-Quran, syariat-syariat yang ada di dalam Al-Quran, perintah kita lakukan, larangan kita tinggalkan. Jadi kalau kita mau meneladani akhlak Rasulullah, berarti kita mengamalkan Al-Quran, kita teladani Rasulullah. Mulai dari perkara-perkara apa Bu? Perkara-perkara yang mudah, yang ringan, yang kecil. Tadi saya masih melihat, mohon maaf, ini saya nggak lucu. Tapi kita biar bisa apa Bu? Muhasabah. Jangan sampai Bu, entah orang yang nggak pernah ngaji ke majelis taklim ngomongnya kayak gini. Allah, itu aja nggak pernah ketinggalan majelis taklim dari Senin ke Senin.
alasan orang nggak mau datang ke majelis taklim karena melihat kita, ya Bu ya. Padahal mah jangan melihat kita Bu ya. Kalau melihat kita mah ya dia nggak bakal datang. Kalau kita mah kan aibnya banyak, itu baru kelihatan satu dua. Kalau banyak lebih banyak lagi terus majelis taklimnya kosong, ya Bu ya. Nah jadi tapi kita Bismillah, kita niatkan, kita mulai, ya Bu ya, kita yang jadi apa Bu? Yang jadi garda terdepan nyontoh Rasulullah supaya orang juga lihat, oh ini akhlaknya Rasulullah, oh ini adabnya Rasulullah, oh ini akhlaknya Rasulullah, ya Bu ya. Jadi mulai dari yang kecil-kecil. Sama Bu, kalau habis minum ya alhamdulillah minumnya botol, ya Bu ya. Kalau minumnya apa Bu, kemasan gelas itu kadang-kadang saya suka lihat cul aja ditinggalin, ya Bu ya. Itu kan orang minum nggak mungkin bekas gitu ya. Tapi kalau mau dibawa pergi jauh tumpah-tumpah gitu, ya Bu ya, dihabiskan Bu. Bu coba bayangkan saudara-saudara kita di Gaza, air Bu, air bersih itu sulit. Nah kita dapat minum, dapat air, jangan dibuang Bu. Kalau memang Ibu misalnya sudah tidak bisa minum lagi, bawa siramin Bu ke tanaman. Jadi apa Bu? Jadi sedekah buat tanaman. Ini kalau botol gini insya Allah bisa dibawa pulang ya Bu ya. Habisin ya Bu ya. Oh dari apa Bu? Dari yang kecil-kecil, ya Bu ya. Nanti yang besar ada. Yang besarnya banyak Bu. Ya, ada Rasulullah itu. Mungkin kita ingat ya bagaimana Rasulullah itu kalau bicara apa Bu? Kalau bicara itu benar, jujur, lemah lembut. Bu ya, bicaranya Rasulullah itu benar, jujur, lemah lembut. Kalau kita Bu, orang Betawi katanya kasar. Enggak, Bu. Bukan kasar, emang pedes ya, nyablak. Tapi hatinya mah lembut ya. Tapi bisa Bu, bisa insya Allah ya Bu ya. Kalau bicara lemah lembut, ya Bu ya. Karena apa Bu? Karena kita lihat, ya Bu ya, Rasulullah kalau misalnya bicara jujur, yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Kadang-kadang kita kalau mau menyebutkan atau mau mengatakan yang hak itu gimana Bu? Gak enak, ya, gak enak. Nanti orang gak suka Bu, kesinggung. Nah itu berarti yang harus diperhatikan adalah cara menyampaikannya. Tapi kebenarannya harus tetap disampaikan Bu. Misalnya kita ngingetin itu apa Bu, kalau jual beli misalnya yang tidak boleh ada ribanya misalnya. Ya kalau kita nggak beli pakai riba kita nggak bakalan punya misalnya kayak gitu. Nah emang sih mungkin dapat sikap yang seperti itu, tapi nggak apa-apa, itu adalah ujian. Tapi kita juga tetap mengingatkannya juga dengan harus dengan cara yang baik, gitu ya. Kemudian Rasulullah kalau bicara jujur, bercandanya aja tidak bohong. Bukan kita kadang-kadang alhamdulillah ya Bu, sering bercanda, yang bercanda itu jadi bohong. Padahal bercanda juga tidak boleh bohong. Apa ya? Kebohongan di dalam Islam itu hanya boleh di dalam 3 perkara. Apa aja Bu? Apa Bu? Yang pertama, bohongnya suami kepada istri dan istri kepada suami untuk saling menyenangkan. Ya Bu? Bu kalau misalnya tiba-tiba Bapak bilang, Masya Allah bidadari surga, kau seperti bunga mawar yang mekar. Bu bilang apa? Pret. Jangan dong Bu. Itu Bapak lagi di jalan syariat, lagi mau menyenangkan Ibu. Jangan dibilang kita pasti ada maunya. Atau Ibu jangan-jangan yang suka dibilang begitu. Pas lagi Ibu bercanda doang. Ya Bu ya. Bohongnya jadi pahala untuk menyenangkan istri. Ya Bu ya. Kita juga begitu. Bapak-bapak tuh ya Allah Bu, ibu-ibu mah ya, ada sabun pembersih muka, ada apa Bu? Moisturizer, ada apa Bu? Sunscreen, kan? Banyak ya. Bapak-bapak mah apa Bu? Cuci muka aja, mungkin bisa jadi pakai sabun
rumah dia mau ngomongin kamu tuh di belakang, ya. Disampaikan ke si B. Kira-kira jadi apa Bu? Berantem. Bukan apa Bu? Bukan berdamai, tapi malah berantem. Sakit apa Bu? Katanya kan kita harus jujur. Jujur dalam perkara ini justru tidak dibolehkan. Nah, ada juga ini. Jangan dibilangin soalnya orang mau bayar apa, mau lagi utang, dianya ada di rumah gitu ya Bu ya. Gimana Bu? Dia apa Bu? Dibantu diingatkan kalau utang jangan dihindari, harus bersegera dibayar ya Bu ya. Ingatkan tentunya ya Bu ya. Masya Allah. Bu, Rasulullah itu kalau bicara jujur, benar perkataannya, kemudian tadi bercandanya tidak berbohong, tidak berdusta, kemudian berbicaranya lemah lembut. Tapi kalau sudah jadi karakter dan sudah menjadi kebiasaan, susah katanya. Tapi Bismillah, insya Allah dicoba. Bismillah, berkurang pasti nanti. Ya, kecuali memang sudah sama-sama sama apa, tabiatnya memang sama. Orang Betawi ngobrol sama orang Medan cocok. Ya Bu ya. Orang Betawi ngobrol sama orang Solo, aduh, rasanya tak bencak kayaknya. Ya Bu ya. Nah ini kita juga harus menyesuaikan ya Bu ya. Kita ketemunya sama siapa? Kalau ketemu sama orang yang biasanya misalnya memang bahasannya keras gitu ya, agak keras gitu ya, boleh. Tapi kalau misalnya ketemunya sama orang
Berarti orang-orang yang tadi ya tidak amanah itu tidak boleh diberikan kepercayaan karena itu bisa membuat kerusakan ya, bisa membuat kehancuran. Nah, kemudian Rasulullah itu juga tabligh ya, menyampaikan. Ya, makanya kata Rasulullah balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Bu, jadi kalau ada orang yang ngingetin kita, jangan langsung kita bilang sok gitu ya. Padahal dia lagi melaksanakan kebaikan, dia lagi mencontoh Rasulullah. Karena kata Rasulullah balighu anni walau, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Bu ya. Nah, kita yang sudah dapat banyak ayat, ya harus apa Bu? Harus menyampaikan. Nih Bu Ida, Ketua Majelis Taklim. Kalau pas Ustaz atau Ustazahnya nggak ada, siapapun yang Ketua Majelis Taklim, jangan diliburin ya. Udah Bu, Ustaznya nggak ada, Ustazahnya nggak ada, libur. Jangan ya. Berarti harus dilanjutkan, diisi. Walaupun dikasih 1-2 ayat. Kan Bu Ida bacanya kemana-mana juga. Pasti dapat ilmunya juga banyak. Ya Bu ya. Jadi kalau ada ustaz-ustazahnya yang sedang menerangkan hadis uzur, jangan diliburin, diisi ya Bu ya, saling mengingatkan. Kemudian banyak ya Bu ya, kalau kita mengupas bagaimana akhlak Rasulullah itu Masya Allah, bulan Maulid nggak cukup ya. Jadi makanya bisa dilanjutkan di bulan-bulan yang lain ya. Bahasan tentang Rasulullah, bagaimana kita mengenal lebih lagi tentang Rasulullah supaya bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah, kita menjadi tahu ilmu bagaimana meneladani Rasulullah. Lanjutkan, bukan hanya di bulan Maulid ya, tapi lanjutkan di bulan-bulan yang lain, bahas tentang Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu kalau dengan tetangga, bagaimana Rasulullah itu dengan orang yang memusuhi beliau. Ya Bu, kita kalau ketemu musuh gimana Bu? Ada Bu yang punya musuh? Enggak ya Bu ya? Punya musuh itu satu itu Bu, hidup kita bakalan jadi berat Bu. Ya Bu, punya musuh satu ini kita bakalan jadi berat. Walaupun cuma satu. Bu ya. Jadi kalau ada orang yang misalnya melakukan keburukan kepada kita, jangan dianggap musuh. Mungkin kurang ilmu, jadi dia tidak tahu. Maafkan lebih dulu sebelum dia meminta maaf. Bu, Rasulullah sama orang yang memusuhi beliau gimana Bu? Tetap membalas kebaikan. Bisa jadi insya Allah itu jadi wasilah, jadi jalan dia untuk mendapatkan hidayah, mendapatkan kebaikan dan berubahnya keburukannya menjadi kebaikan. Sering kita mendengar Rasulullah itu selalu dicaci sama orang apa Bu? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Tetap berbuat baik. Udahlah Yahudi miskin, buta, tapi dicaci Rasulullah. Udah tua lagi dia. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah datang ke rumah ya orang kafir yang miskin, tua, buta itu untuk apa Bu? Menyuapi. Dan sebelum menyuapi itu apa Bu? Dikunyah dulu supaya lembut, supaya kalau kita masih makan anak kita waktu baik itu kan dihalusin dulu supaya anak kita tetap bisa makan tapi nggak tersedak, nggak kesulitan. Nah itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dilanjutkan oleh Abu Bakar. Ketika itu Yahudi tadi, kok ini beda ya kasih makannya ya? Karena kalau Rasulullah itu tadi ngasih dengan cara yang terbaik. Baru si Yahudi itu sadar, bukan dia yang biasa memberikan makan kepada Yahudi tersebut. Maka ketika dikasih tahu Yahudi tersebut bahwa yang biasa memberi makan itu Rasulullah, maka dia menyesal dan dia kemudian memeluk Islam. Karena apa Bu? Karena begitu mulianya Rasulullah menghadapi orang-orang yang memusuhi beliau. Ya Bu, kalau kita gitu nggak ya? Nanti saya panggil cerita. Kita bisa nggak ya? Bisa insya Allah. Bisa, bismillah. Insya Allah bisa ya Bu ya. Ini kalau misalnya
hamil atau tidak. Bu, jadi di dalam Islam, walaupun ada aturan, ya Bu ya, ada aturan terkait dengan pidana ya, sanksi, tapi caranya juga dilakukan dengan cara yang baik. Kan kita mah kalau ada orang maling, pengennya gimana Bu? Ikut gebukin. Itu kemarin ibu-ibu yang waktu zaman penjaraan, waktu itu orang-orang yang gak amanah tadi dijarah, ibu seneng gak? Hah? Jangan kan ada yang seneng lagi. Wah puas, syukur ya, gitu. Enggak gitu.
itu ayat. Tapi kalau kita misalnya belum bisa, ya itu pilihannya kita. Balik lagi ke kita, tidak boleh menolak ayatnya. Sama ayat-ayat tentang syariat itu banyak di dalam Al-Quran. Dan itu tadi itu adalah akhlaknya Rasulullah. Tapi kalau kita belum bisa melaksanakannya, disinilah kita harus berjuang bersama-sama memahamkan orang-orang di sekitar kita, memahamkan masyarakat untuk sama-sama juga mengkaji Islam, membedah Al-Quran, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan dilakukan oleh para sahabat. 2 menit lagi. 2 menit lagi. Ini kayaknya buat pantun. Bu, karena tadi dibuka pakai pantun. Nah, ini pantunnya belum hafal nih. Harus lihat contekan. Sekalian nih. Kan tadi mau ada banyak pahala. Iya, Ustazah. Enggak ya, Bu ya. Enggak ya, Bu ya. Bu, saya terakhir pantun, Bu. Nanti doa biar yang lain. Ada Ustazah. Masya Allah, Alhamdulillah. Ada Ustazah yang lain. Sekalian. Bu, pantun aja saya. Ini pertama kali Bu saya nolak baca Bu. Masih ada banget. Iya, iya. Bu, pantun terakhir nih. Ke Tanah Abang membeli peci. Makan bubur pakai seledri. Semoga yang datang maulid hari ini panjang umur, murah rezeki. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita semua. Ini tes.